Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Guru dan juga teman-teman, perkenalkan dulu, nama aku Katara Khairon Kolbi. Nama aku Azhara Siti Fatimah. Nama saya Sabrina Ayudhya Pramesti. Jadi sekarang kita akan membahas materi sosiologi, yaitu tentang struktur sosial, Diferensiasi sosial, Stratifikasi sosial. dan juga mobilitas sosial. Selamat menyaksikan Ibu. Dadah. Nah teman-teman, menurut ilmu sosiologi, struktur sosial itu adalah tatanan sosial atau di dalamnya itu ada timbal balik antara peran dan juga status. Nah, bisa kita ambil contoh dari lingkungan kelas. Di dalam lingkungan kelas itu pasti ada ketua kelasnya, ada juga bendahara, ada juga sebagai murid biasa dan lain-lain. Nah, mereka itu melakukan tugasnya masing-masing agar orang-orang di dalam kelas itu bisa belajar dengan harmonis. Nah, di dalam masyarakat itu kurang lebih sama kayak gitu, tapi cangkupannya lebih luas. Nah, kenapa lebih luas? Karena peran dan statusnya itu lebih beragam. Kayak misalnya di lingkungan sini tuh ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, dan juga ada yang jadi polisi mungkin, dan lain-lain. Nah, mereka itu menjalankan tugasnya agar masyarakat bisa hidup lebih tertib. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang status dan juga peranan. Itu tuh kita udah mention terus itu berulang-ulang. Kira-kira itu tuh apa sih maknanya? Nah, kalau misalnya status itu adalah kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok. Sedangkan kalau peranan itu adalah tanggung jawab dari status itu sendiri. Teman-teman, status itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada ascribe status, terus juga ada assign status, dan juga achieve status. Nah, kalau misalnya ascribe status itu adalah status yang bisa kita dapatkan melalui keturunan atau orang tua kita. Misalnya kayak Fatara atau Minta yang dia itu udah terkenal karena orang tuanya. Terus juga yang kedua itu ada assign status, dimana status ini itu kita bisa dapatkan melalui hal yang udah kita lakuin gitu loh, dan itu jadi berjasa. Contohnya kayak para pahlawan. Terus yang ketiga adalah achieve status, karena status ini tuh bisa kita dapatkan melalui usaha-usaha, kayak misalnya gelar ataupun dapat jabatan. Nah, itu masuknya ke achieve status. Nah, terus di dalam struktur sosial itu ada faktor lingkungannya. Nah, faktor lingkungannya itu ada 4. Ada iklim, ada sumber daya alam, ada letak geografis, dan juga topografi. Selanjutnya ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu proses pembeda dalam suatu masyarakat yang bersifat sejajar atau horizontal. Karena dalam suatu kelompok itu nggak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Ciri dari diferensiasi sosial itu ada fisik, sosial, dan budaya. Macam-macamnya itu ada ras, suku bangsa, agama, klan, profesi, dan juga jenis kelamin. Nah, teman-teman, selanjutnya ada mobilitas sosial, di mana ini tuh adalah pergeseran atau perubahan atau peningkatan yang terjadi dalam peran atau status dalam seseorang. Nah, bentuk-bentuknya itu bisa intergenerasi, antargenerasi, vertikal, dan horizontal. Terus ada saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu kan proses perpindahan suatu kelas dari suatu individu atau kelompok yang berada di suatu kelas sosial menuju ke kelas sosial lainnya. Nah, wadah untuk melakukan mobilitas sosial itu disebut saluran mobilitas sosial, yang diantaranya ada perkawinan, pendidikan, politik, dan angkatan bersenjata. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau perbedaan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Ada 4 faktor yang menjadi stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Kekayaan adalah seperti aset atau bangunan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki seseorang lebih tinggi daripada orang lain. Yang ketiga adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah
status sosial di masyarakat. Status sosial di masyarakat memiliki perbedaan yang akan menjadikan stratifikasi sosial. Di sini aku mau menjelaskan ciri-ciri stratifikasi sosial. Di sini ada 4 stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu perbedaan gaya hidup. Perbedaan antara gaya hidup menengah, kelas menengah, atas, dan bawah memiliki perbedaan yang sangat dilihat. Yang kedua, kemampuan. Kemampuan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi stratifikasi sosial. Yang ketiga, simbolisasi. Simbolisasi adalah perbedaan seperti bahasa dan ciri khasnya masing-masing. Yang keempat, hak dan sumber daya. Hak sumber daya seperti kesehatan, kebutuhan pendidikan sangat diperlukan. Selanjutnya adalah sifat-sifat stratifikasi, ada 3, yaitu perbedaan ras dan budaya. Perbedaan ras budaya seperti di Indonesia ini atau masyarakat ini memiliki perbedaan yang sangat mirip dengan mirip stratifikasi sosial. Yang kedua, yang ketiga adalah pembagian tugas yang teraplikasikan atau yang khusus yang dilakukan oleh orang yang kualitasnya terbaik. Sifat-sifat stratifikasi ada 3, campuran, tertutup, dan terbuka. Yang pertama, tertutup. Tertutup adalah stratifikasi yang sulit berpindah. Yang kedua, terbuka. Stratifikasi ini bisa bisa turun atau naik lapisan. Yang ketiga, campuran, kombinasi dari stratifikasi sosial dan stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup yang memiliki faktor yang terhambat. Yang keempat, bentuk. Bentuk stratifikasi ada 3 bentuk: ekonomi, politik, dan kekuasaan. Bentuk ekonomi seperti pekerjaan. Bentuk status sosial seperti penghargaan yang diberikan oleh presiden. Yang ketiga, pendidikan oleh pelajar. Terima kasih, sekian. Terima kasih untuk Ibu yang sudah menonton. Kami harap kita dapat nilai yang bagus dari video ini. Mohon maaf bila kita banyak kesalahan kata. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.